teman-teman semua. Di sini saya ingin memperkenalkan kesenian tradisional khas daerah Cirebon, yaitu tari topeng. Tari topeng telah tumbuh dan berkembang di Jawa Timur sejak abad 10 sampai 16 Masehi. Pada masa Kerajaan Jenggala, di bawah pimpinan Prabu Amiluhur atau Prabu Panji Dewa, tarian tersebut masuk ke Cirebon melalui seniman jalanan, yang kemudian mengalami perpaduan dengan kesenian setempat sehingga melahirkan sebuah kesenian topeng yang khas. Cirebon merupakan salah satu pintu masuk tersebarnya agama Islam di tanah Jawa. Hal ini turut berdampak pula pada perkembangan seni tradisi yang telah ada sebelumnya. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga memfungsikan tari topeng sebagai media dakwahnya dan juga sebagai hiburan di lingkungan keraton. Dari sinilah dikenal beberapa macam tari, diantaranya tari topeng Kelana, tari topeng Tunggung, tari topeng Rumyang, tari topeng Samba, dan tari topeng Panji. Sebagai tarian yang menggunakan properti topeng, kelima tari tersebut juga mengusung 5 jenis topeng yang kemudian dikenal sebagai Pancawanda. Tari topeng Cirebon merupakan salah satu tarian yang berada di wilayah Kesultanan Cirebon. Tari ini juga dapat kita jumpai di daerah Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Disebut sebagai tari topeng Cirebon karena kesenian ini asli Cirebon yang dalam prakteknya menggunakan properti topeng atau kedok. Topeng adalah sebuah karya seni yang tercipta sebagai perwujudan atau ekspresi tentang konsep batin yang berhubungan dengan wajah. Tari ini terkadang dimainkan oleh satu orang, namun terkadang juga dibawakan oleh beberapa orang. Salah satu kekhasan dari topeng ini ada pada gerakan tangan dan tubuh yang gemulai, sementara iringan musiknya didominasi oleh kendang dan rebab. Keunikan lainnya yaitu adanya proses pewarisan keahlian dari generasi tua kepada generasi muda. Sebagai sebuah karya seni, topeng dibuat bukan hanya dipandang sebagai kedok penutup wajah. Dalam filosofi kebudayaan Cirebon, topeng lebih berfungsi sebagai hiasan bagian depan sorban atau penutup kepala. Istilah topeng sendiri dalam lingkup masyarakat Cirebon terbentuk dari dua kata, yakni ketop-ketop yang berarti berkilauan dan gepeng yang berarti pipih. Kedua istilah tersebut mewakili sebuah elemen yang ada di bagian muka sobra atau tekes, yaitu hiasan di kepala sang penari. Terdapat 5 topeng utama yang biasa ditampilkan dan dikenal dengan topeng Pancawanda, topeng 5 wanda atau 5 rupa. Di antaranya, topeng Panji, berwajah putih, bersih sebagai penggambaran kesucian bayi yang baru lahir. Topeng Samba atau Pamindo, mewakili wajah anak-anak yang ceria, lucu, dan lincah. Topeng Rumyang dibentuk untuk melambangkan seorang remaja. Topeng Patih atau Temenggung mewakili wajah kedewasaan, berkarakter tegas, berkepribadian, dan bertanggung jawab. Topeng Kelana atau Rahwana dibentuk sedemikian rupa untuk menggambarkan seseorang yang sedang marah. Selain topeng Pancawanda, pada era sebelum tahun 70-an terdapat topeng-topeng lain yang sebagai pelengkap babak dalam pergelaran tari topeng Cirebon. Di antaranya adalah Tembem, Pratajaya, Prasanta, Sabdapalon, Pentul, Sadugawe, Naya Genggong atau Gaireng, Senting Praya, serta Ngabehi Subakrama. Awalnya, tari topeng Cirebon lebih ditunjukkan di lingkungan keraton. Namun, seiring perkembangannya, lama-kelamaan kesenian ini kembali melepaskan diri dan dianggap sebagai rumpun tari yang berasal dari tarian rakyat. Sementara itu, pada masa penyebaran agama Islam di tanah Jawa, tari ini lebih diupayakan untuk penyebaran agama. Maka dikemaslah pertunjukan ini menjadi muatan filosofis dan berwatak atau wanda. Pengemasan yang dimaksud adalah lebih menggambarkan ketakwaan dalam beragama serta tingkatan sifat manusia, diantaranya makrifat atau insan kamil, tingkatan tertinggi manusia dalam beragama dan sudah sesuai dengan syariat agama. Hakikat, penggambaran manusia yang berilmu.
sehingga telah paham mana yang menjadi hak seorang hamba dan mana yang hak sang Khalik. Tarekat, gambaran manusia yang telah hidup dengan menjalankan agama dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir, syariat, sebagai gambaran manusia yang memulai untuk memasuki atau baru mengenal ajaran Islam.